Ya, Anda kembali dalam rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021. Lebih dari 7.000 orang telah mendaftar untuk mengikuti kompetisi trading yang dimulai pada hari ini, dan yang menarik tentu saja hadiahnya juga tak main-main. Selama 5 hari ke depan, 7.000 peserta kompetisi trading ini akan saling unjuk kemampuan dalam berstrategi untuk mencetak cuan guna memperebutkan total hadiah senilai 200 juta rupiah. Dan babak final trading competition ini akan disiarkan secara live di CNBC Indonesia. Kita kembali untuk melanjutkan dialog tadi, Mas Yazid, terkait trading untuk pemula bagaimana, dan tadi juga Anda telah menjelaskan terkait ada potensi kenaikan di saham-saham batubara di tahun depan. Ini mungkin menarik juga bagi para trader begitu ya, untuk diperhatikan agar cuan di tahun depan. Ini apa saja kira-kira waters dari Anda terkait saham-saham di energi ini? Ya, kalau kita lihat saham-saham energi ini ya, pertama kita lihat daripada cycle-nya ya. Secara ekonomi, perekonomian global ini masuk kepada fase dari resesi menuju kepada pemulihan atau early recovery seperti itu ya. Nah, pada saat fase early recovery ini, maka saham-saham energi itu akan naik cukup tinggi karena harganya juga akan naik cukup tinggi. Nah, salah satunya adalah saham-saham batubara ya. Kalau kita lihat mungkin secara jangka pendek penguatannya terbatas, tapi secara kinerja dan valuasinya ini meningkat cukup tinggi sebetulnya ya. Kalau kita lihat di kuartal ketiga gitu ya, saham-saham seperti misalnya ITMG kayak gitu ya, maupun beberapa saham lainnya gitu ya, secara kuartalan tuh naiknya tinggi sekali gitu ya, hingga ratusan persen gitu ya. Nah, sehingga valuasi sahamnya akan naik seperti itu ya, dan yang pasti dividennya nanti akan besar kayak gitu ya. Ini juga bisa dimanfaatkan ya, karena adanya kenaikan valuasi tersebut, maka sahamnya akan bergerak ya, cukup atraktif tentunya gitu ya. Mungkin kita bisa manfaatkan membeli di dekat level-level support, dan kemudian ketika suatu saat harga batubara itu kembali naik ya, maka ada potensi harga-harga saham batubara tersebut juga akan naik. Sebetulnya tanpa memperhatikan capital gain, jika kita berinvestasi secara ya minimal secara menengah lah ya, hingga bulan April, Mei gitu, pada saat pembagian dividen itu sebenarnya cuannya sangat besar sekali. Cuma karena ini kita lagi berkompetisi ya, bisa kita manfaatkan dari fluktuasi tersebut. Asalkan harganya masih cukup rendah lah. Bisa kita lihat beberapa saham misalnya seperti PTBA itu ya. PTBA mempunyai sentimen yang terdekat ya. Karena ini kompetisi, kita juga harus memperhatikan sentimen daripada saham tersebut, karena ini akan menjadi perhatian daripada investor lain kayak gitu ya. Nah, PTBA itu secara sentimen ini akan dikerek penjualannya ya, atau produksinya di tahun depan seperti itu ya. Sehingga ini akan meningkatkan dari sisi penjualan ya. Kalau nggak salah menjadi 37 ton daripada hingga Oktober ini sekitar 26 ton yang sudah digali seperti itu ya. Dan ini akan menjadi sentimen positif ya. Dan harganya pun masih di bawah seperti itu ya. Nah, jika ini memang betul akan menjadi perhatian pasar, maka ada potensi kenaikan ya di harga saham PTBA ini. Contoh menganalisisnya secara sederhana seperti itu. Oke, Mas Yazid, kalau Anda sebutkan tadi atau Anda mengambil salah satu emiten yaitu PTBA, kalau kita perhatikan dalam perdagangan hari ini, PTBA nampaknya mengalami pelemahan hampir 2% nih Mas Yazid, di 1,53%. Ini apa yang Anda perhatikan? Apakah memang para pelaku pasar bisa buy on weakness, ataupun PTBA ini sudah menyentuh level supportnya dan cocok untuk dibeli untuk para trader? Mungkin bisa dilihat di secara teknikalnya. Ya, kalau kita lihat ya, PTBA sendiri memang ini kan merupakan saham blue chip ya, dan juga dia mempunyai angka beta itu yang kira-kira masih di level satuan lah. Artinya pergerakannya ini seiring dengan pergerakan IHSG itu sendiri gitu ya. Nah, ketika harga sahamnya turun, mungkin ini merupakan saat-saat justru untuk mengoleksi. Karena kalau kita membeli saham dalam keadaan harganya itu lebih rendah daripada harga open gitu ya, dan terlihat memerah, maka bisa saja investor-investor yang terutama yang berfokus kepada saham-saham yang fundamentalnya baik itu akan masuk. Dan mungkin tidak hari ini karena IHSG lagi merah, besoknya mungkin ketika akan terjadi kenaikan, maka saham ini biasanya kenaikannya juga akan bisa aja lebih tinggi daripada penurunan yang terjadi di hari ini gitu ya. Saya lihat sih secara valuasi ini sangat murah, sehingga investor profesional ini ada potensi akan masuk ke sini. Sehingga kalau demand daripada saham ini itu cukup besar,
maka harga sahamnya juga akan terangkat naik seperti itu. Oke, dapat diartikan berarti secara analisa Anda masih masuk begitu ya untuk dikoleksi bagi para pelaku pasar ini. Tapi kalau kita bicara sentimen globalnya begitu ya, Ya. Ada krisis energi di sejumlah Betul. negara. Nah ini bagaimana akan dampaknya ke pasar kita Mas Yazid, terutama di pasar batubara ini? Ya, justru kita lihat ya bahwa Indonesia ini sudah terbukti mendapat keuntungan daripada krisis energi yang terjadi secara global gitu ya. Misalnya China yang begitu membutuhkan batu bara ya untuk energi listriknya dia karena di sana perekonomiannya sudah mulai kembali pulih gitu ya. Sedangkan Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam. Itu mengapa kalau kita lihat neraca perdagangan kita trade balance ya itu pada bulan kemarin ya pada bulan Oktober itu kita surplus 5,7 miliar dolar gitu ya. Salah satunya didorong oleh batu bara tersebut. Justru ini sangat menguntungkan. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa untuk kita berinvestasi saham, kita harus lihat berdasarkan industrinya dan saham per saham itu sendiri gitu ya. Justru kalau misalnya saat ini misalnya IHSG lagi koreksi sehat ya, dan saham batu bara misalnya turun lumayan dalam kayak gitu ya, mungkin kita bisa jadikan salah satu pilihan gitu ya. Karena perusahaan tersebut secara operasional bisnisnya justru lagi meningkat-meningkatnya, tetapi harga sahamnya masih stagnan bahkan secara harian kayak gitu ya terjadi fluktuasi bahkan di sana ada penurunan-penurunan yang itu kita bisa manfaatkan beli di level yang cukup aman yaitu di dekat level support tersebut. Oke, di dekat level support. Tapi kalau kita perhatikan begitu dari kondisi global saat ini juga ada beberapa pihak yang ingin mencoba menurunkan harga batu bara dengan membanjiri pasokan batu bara di pasar. Nah ini bagaimana menurut Anda? Apakah memang di saat nanti harga batu bara mulai melemah begitu ya, para trader yang sudah masuk di batu bara ini ancang-ancang untuk keluar? Nah indikator apa yang kira-kira untuk menguatkan mereka? Oke, waktunya keluar dari saham batu bara ini. Ya, baik. Ya, secara analisa ya, kalau kita pikir bahwa setiap negara itu ya yang menggunakan energi listriknya dari batu bara pasti sangat membutuhkan batu bara seperti itu ya. Dan mereka tidak mau membeli harga batu bara di harga yang mahal. Tentu saja sebisa mungkin harga batu bara ini harus turun gitu ya. Oke. Entah itu seperti China ya, di mana di Asia Utara itu pertambangan batu baranya mulai digalakan lagi kayak gitu ya, supaya membanjiri dengan pasokan dan harga batu bara itu turun. Tetapi menurut saya selama demand-nya itu tinggi ya, maka harga batu bara harusnya tetap dihargai lebih mahal dan di level atas ya. Kemudian kalau kita lihat secara habit daripada saham-saham batu bara di Indonesia ya, itu mereka rata-rata dividen stock ya, bukan growth stock gitu ya. Sehingga mereka memberikan dividen yang besar, tetapi kenaikan harga sahamnya itu ya bisa juga besar menurut saya, karena sifatnya ini adalah cyclical ya. Di mana pada bulan Desember ini terjadi musim dingin, permintaan harga batu bara harusnya naik nih, ya kan? Harga batu bara harusnya naik kayak gitu ya. Ini kita bisa manfaatkan. Menurut saya siklus daripada saham-saham batu bara kenaikannya itu belum berakhir. Mungkin sekarang bergerak cenderung trading ya atau non trending kayak gitu, nggak naik nggak turun tetapi trending, bergerak sideways atau ada yang bilang kanguruis lah seperti itu ya. Oke. Nah ini kita bisa manfaatkan di dekat-dekat level support ya. Suatu saat nanti kalau misalnya memang entah itu dari sentimen daripada mikro misalnya kinerja laporan keuangan maupun makro dari harga batu bara kembali meningkat, entah itu faktor daripada substitusi natural gas maupun permintaan yang cukup tinggi karena musim dingin atau winter ya kan, maka di sana kita bisa manfaatkan untuk melepas saham-saham tersebut di harga tinggi. Kalau menurut saya ketika misalnya kita sudah masuk ke saham-saham batubara kemudian harganya kembali turun, lebih baik di average down tetapi di dekat level supportnya supaya kita mendapatkan base price ya. Oke, fresh down di dekat level support biar mendapatkan best price. Ya. Mas Yazid, selain PTBA tadi kan sudah disebutkan begitu ya dari PTBA, kira-kira ada lagi nggak sih stock picks untuk di batubara ini dan bisa dipersiapkan begitu oleh para pelaku pasar? Karena balik lagi kita garis bawahi ini bukan ajakan untuk pembeli, tapi hanya ingin melihat potensinya. Karena keputusan untuk membeli dan menjual hanya bagi para trader itu sendiri, betul Mas Yazid? Betul. Ya.
Ya, kalau kita lihat ya, selain PTBA, ITMG juga patut dicermati. Cuma kalau bagi investor retail memang harganya sangat mahal sekali ya, mendekati sekitar 20 ribuan. Tapi secara valuasi ini juga menarik ya, karena ITMG itu hampir tidak mempunyai utang, sementara pendapatannya naik gitu ya, sangat besar sekali, laba bersihnya juga meningkat sangat tinggi sekali kayak gitu ya. Nah, saya rasa ini juga cukup menarik sebetulnya, harusnya pergerakan daripada ITMG gitu ya. Kalau kita lihat ITMG juga sahamnya sudah naik cukup tinggi loh gitu ya. Kita lihat secara year to date misalnya ya, harga saham ITMG itu kenaikannya jauh lebih besar dibandingkan dengan PTBA, Indi, Harum gitu ya, dan juga Adaro Energi gitu ya. Tetapi menurut saya secara valuasi itu sebetulnya masih menarik kayak gitu ya. Tetapi kalau untuk trading kita bisa perhatikan daripada saham-saham yang mempunyai beta cukup tinggi. Beta ini merupakan korelasi antara pergerakan harga saham sebuah emiten dengan induknya atau indeksnya lah, kira-kira seperti itu. Biasanya mengacu kepada IHSG ya, di mana saham-saham batubara ini yang betanya cukup tinggi ya, misalnya itu adalah Indi, Harum, itu lebih tinggi. Biasanya kalau harga batubaranya atau ada sentimen-sentimen lain dari faktor mikro perusahaan itu sendiri gitu ya, maka kenaikannya akan cukup tinggi harusnya seperti itu ya. Tetapi di sini kita balik lagi ya, kita kalau mengacu kepada analisis teknikal, kita lihat mana chart yang paling bagus lah kira-kira ya. Karena harga batu bara juga cenderung tertahan di level $150 per metric ton nih gitu ya. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan dengan saham-saham yang posisinya cukup rendah ya, kita berharap ada sedikit kenaikan lah gitu ya, karena memang dari faktor globalnya pun belum ada nih ya dalam jangka pendek ini yang akan mengangkat harga batubara. Tetapi kalau harga sahamnya itu sudah cukup rendah, ada harapan akan terjadi kenaikan ya, entah itu dari akumulasi investor asing atau dari investor lokal yang jeli melihat bahwa saham ini potensial gitu ya. Misalnya ada investor tertentu yang memang ini untuk jangka panjang gitu ya. Tetapi kan kita mendapat manfaatnya dari jangka pendek karena harganya memang berada di dekat-dekat level support dan tidak sedang berada yang di harga yang tinggi seperti itu. Oke, Mas Yazid, kalau kita perhatikan di deretan saham-saham batubara ini Harum memimpin kekuatan ataupun di 3,92% penguatannya. Bagaimana view dari Anda? Kalau kita lihat memang harganya sudah mahal begitu ya, Mas Yazid? Ya. Tadi saya katakan ya bahwa memang saham-saham seperti Harum dan Indi itu betanya cukup besar ya. Untuk teman-teman yang yang kita di level individual ya, investor individual gitu ya, banyak referensi mengenai angka beta ini. Saya ambil salah satu anak perusahaan bursa adalah Pevindo gitu ya. Dia mengeluarkan angka beta ya. Kita bisa lihat di situ beberapa saham ya yang memiliki beta cukup besar. Tetapi biasanya ya, kalau kami di Ajaib, kami menganalisa dulu dari faktor sektoral maupun dari industrinya gitu. Baru kita pilih saham-saham kira-kira kalau misalnya sentimen utamanya ini akan menguat, saham yang paling menguat paling tinggi ini apa kayak gitu ya. Nah di situ sudah tercemin ya. Lebih baik pada saat harga di industrinya tersebut sedang mengalami kenaikan cukup tinggi ya, kita pilih saham-saham yang betanya cukup besar. Maka potensi untuk mengalami kenaikan cukup tinggi ya, itu juga terbuka lebar. Ini merupakan salah satu tips dan trik untuk trading kompetisi kita pada hari ini juga. Bisa didengarkan juga ya bagi para peserta untuk melihat tips and trik yang dipublikasikan juga oleh Mas Yazid. Mas Yazid, kalau kita perhatikan begitu ya, dengan adanya kenaikan gas, lalu juga diimbangi penguatan juga pada harga batubara, dan saat ini juga kalau kita lihat berdampak pada harga CPO. Nah, untuk CPO sendiri apa yang Anda perhatikan ataupun saham-saham apa yang kiranya bisa diperhatikan? Ya, untuk CPO sebetulnya ini harga sudah tertinggi ya dalam 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun terakhir gitu ya. Tetapi saham-saham utamanya, saham-saham blue chipnya, ini valuasinya masih cukup rendah. Seperti LSIP dan AALI kayak gitu ya. Mungkin saham-saham di bawahnya itu lebih atraktif saya rasa ya. Karena memiliki market cap yang lebih kecil seperti itu ya. Nah kalau kita lihat memang CPO ini merupakan salah satu komoditas ya. Yang juga secara year to date mengalami kenaikan cukup tinggi karena faktor pemulihan ekonomi global ya. Tinggal kita lihat aja di dalamnya saham-saham apa kira-kira yang
mempunyai indikasi akan mengalami kenaikan. Bisa daripada pola-pola candlestick-nya yang didorong oleh volume. Volume di sini juga memegang peranan yang cukup besar seperti itu. Oke, apakah nantinya juga banyak terpengaruh dengan penguatan harga batu bara begitu yang Anda sebutkan di tahun depan nanti juga akan banyak terpengaruh pada saham-saham CPO ini atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, ya sebetulnya komoditas itu ada keterkaitan ya, tetapi tidak terlalu ya bisa dibilang ya lumayan juga. Misalnya CPO ya, Oke. CPO itu di mana dia menggunakan bahan baku adalah solar ya untuk kegiatan bisnisnya seperti itu. Ketika harga minyak itu terlalu tinggi, maka marginnya dia perusahaan CPO ini bisa turun sebetulnya ya. Tapi kita lihat harga minyak meskipun naik cukup tinggi juga, tapi tidak sekencang seperti yang kita bayangkan juga gitu ya. Kemudian batu bara itu juga dia di dalam operasinya dia menggunakan minyak juga, solar juga ya untuk distribusi batu baranya juga gitu ya. Tapi saya rasa kenaikan harga batu bara itu jauh lebih tinggi daripada harga minyak, sehingga ini masih cukup menarik. Nah, kemudian CPO. Nah, CPO ini memang naik juga ya, tetapi kenaikannya tidak setinggi di batu bara kayak gitu ya. Tetapi hampir semua komoditas itu mengalami kenaikan karena adanya recovery ekonomi di tingkat global sebetulnya ya. Ini masih cukup menarik, tinggal kita lihat sahamnya saja. Secara teknikal kira-kira mana yang memberikan sinyal untuk kenaikan yang paling besar? Oke, jadi kalau kita perhatikan dari secara teknikal, lebih baik jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang untuk minyak ini, Mas Yazid? Ya, kalau saya rasa kalau untuk minyak sendiri ya, kalau minyak rasanya juga masih akan terus di level harga seperti ini, bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi karena ada faktor daripada OPEC yang menurunkan produksinya seperti itu ya. Dan intinya adalah terjadi komoditi super cycle ya, di mana harga-harga komoditas ini melambung karena ada faktor penurunan konsumsi di tahun 2020 lalu yang dibawa ke tahun 2021 ini dan bahkan permintaannya pun semakin hari semakin tinggi seperti itu ya. Nah, faktor daripada komoditi super cycle ini tidak akan berhenti di tahun misalnya di tahun 2021 ini ya. Ini bisa berlanjut ke tahun 2022 atau bahkan di awal 2023. Jadi sebenarnya proses ini masih akan berlanjut, hanya saja pasti terjadi fluktuasi dan tidak sekencang di tahun 2021. Cuma masih bisa kita manfaatkan berdasarkan pembacaan-pembacaan teknikal dan arah trennya. Kira-kira kalau kita belinya di harga yang tidak terlalu tinggi, rasanya potensi cuan itu masih ada di saham-saham energi tersebut. Oke, kalau dari Mas Yazid sendiri untuk trading begitu ya, Ya. apalagi untuk tips untuk trader-trader pemula, apakah lebih baik untuk cicil-cicil begitu belinya atau all in saja begitu? Karena memang kalau dilihat harganya murah, kenapa tidak begitu untuk all in? Ya, saya rasa banyak ya strateginya ya. Boleh untuk dicicil atau melakukan dollar cost averaging gitu ya. Jadi bertahap beberapa kali masuk maupun sekaligus. Karena kenapa? Kalau kita berbicara kompetisi, maka yang dinilai ini kan adalah return daripada persentase kenaikan yang paling tinggi gitu. Kalau mau all in juga silakan. Karena ini merupakan ajang untuk mengasah sistem trading gitu ya. Kalau memang peserta ini merasa bahwa sistem tradingnya ini memang betul-betul ya, betul-betul efektif gitu ya, dia all in gitu ya. Dan ternyata betul sistem trading itu tersebut efektif, harga saham juga naik cukup tinggi, maka potensi pemenang bisa lahir dari sana kayak gitu ya. Oke. Mencicil juga sebetulnya bagus ya, cuma asalkan tidak ketinggalan momentum kayak gitu ya. Misalnya ketika harga tersebut sedang mengalami penurunan gitu ya secara jangka pendek, kemudian dicicil beli dan ternyata terjadi rebound karena faktor daripada sentimen atau faktor daripada terjadi secara berdasarkan pantauan pasar seperti itu ya, maka keuntungannya juga pastinya lebih besar gitu ya, karena mempunyai average yang lebih rendah. Tetapi umumnya bukan masalah faktor mencicil atau dilakukan secara lamsam ya. Sistem tradingnya itu kira-kira apakah akan menjadi yang paling efektif di kompetisi ini gitu ya?
Betul sekali. Apakah akan menjadi yang paling efektif begitu ya? Berarti digarisbawahi harus efektif, Mas Yazid. Betul. Dan kalau misalnya kita perhatikan begitu di deretan net foreign buy pada hari ini diisi oleh bank-bank ataupun perbankan big cap, Mas Yazid. Apa yang Anda perhatikan? Kalau kita lihat ke belakang begitu, kebanyakan perbankan big cap ini justru mengalami pelemahan. Ya, secara cycle sebetulnya pada saat kondisi perekonomian sedang recovery seperti ini ya, ada dua sektor yang patut untuk dicermati gitu ya. Yang pertama adalah komoditas, tadi kita sudah bahas. Yang kedua adalah perbankan gitu. Oke. Nah, perbankan ini mengapa perlu dicermati juga gitu ya? Karena di saat kondisi perekonomian yang lebih baik, NPL-nya pasti turun. Kemudian angka kredit juga naik. Kita sudah lihat data secara nasional bahwa di bulan Agustus September ya itu terjadi kenaikan angka kredit rata-rata di atas 4%. Cukup baik bagi perbankan. Dan juga kalau kita lihat secara sentimen ya, perbankan sekarang itu mempunyai uang atau cash yang jumlahnya cukup besar ya. Mereka masih ragu apakah ini akan disalurkan besar-besaran karena menunggu daripada perkembangan COVID ya. Ketika COVID ini nanti berdasarkan perkiraan Pak Jokowi ini akan tertangani dengan baik sampai dengan tahun depan, maka kredit itu akan digelontorkan dan kinerja mereka itu rasanya bisa ngebut seperti itu ya. Nah, kuncinya adalah di faktor di perekonomian itu sendiri yang dipengaruhi saat ini yang paling utama adalah pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga kinerja daripada perbankan secara jangka pendek ini juga sudah menunjukkan kenaikan yang cukup bagus ya, dipimpin oleh BRI, Bank Mandiri, BCA, dan juga BNI seperti itu. Itu kinerjanya tidak mengecewakan sehingga ada potensi juga gitu ya. Secara fundamental ini akan naik kayak gitu ya. Mungkin jangka pendek kita udah mulai merasakan adanya kenaikan dari investor asing ini ya. Tetapi ini rupanya rasanya adalah saham-saham untuk menengah panjang sebetulnya ya. Sampai nanti pada saat ekonomi kembali pulih gitu ya, mungkin harga sahamnya akan mulai ya sedikit-sedikit bergerak sideways seperti itu ya. Dilanjutkan dengan sektor-sektor lainnya misalnya adalah properti, kemudian ada transportasi, kemudian ada bahan baku gitu ya, kemudian konstruksi juga di sana akan rasanya juga akan meningkat bisnisnya seperti itu. Tapi yang awal-awal ini yang perlu dicermati pada saat perekonomian mulai recovery itu adalah perbankan dan juga komoditas. Perbankan dan juga komoditas mungkin bisa diperhatikan begitu ya masa-masa recovery ekonomi ini. Tapi kalau kita ambil salah satu emiten saham contohnya begitu ya dari perbankan yang Anda sebutkan tadi, Anda lebih prefer di saham bank apa, Mas Yazid? Ya, kalau kita lihat saham big cap ya, yang harganya itu secara valuasi terbilang ya tidak mahal gitu ya, dan juga posisi secara harganya berdasarkan grafik kayak gitu masih di harga yang tidak terlalu tinggi juga gitu ya, itu adalah BRI menurut saya ya. Oke. Nah, karena BRI ini kenapa fundamentalnya sudah pasti jauh lebih kuat karena dia sudah right issue dan mendapatkan dana yang sangat besar sekali gitu ya. Tetapi ini kan belum terrefleksikan di harga sahamnya gitu ya. Dan pada saat kemarin investor asing itu sekitar pada kuartal ketiga itu berbondong-bondong masuk gitu ya. Itu ketika BRI right issue kan harganya cenderung di bawah. Itu saham paling diborong itu adalah BRI gitu ya. Oke. Karena secara valuasi dianggap tidak terlalu tinggi dan mempunyai prospek yang cukup baik ke depannya. Karena BRI ini juga mempunyai sektor bisnis yaitu mikro, di mana net interest margin-nya itu merupakan yang tertinggi dan sektor mikro ini akan pulih ke depannya seperti itu ya, sehingga sangat potensial sekali untuk mencermati saham BBRI. Bukan berarti saham lain tidak diperhatikan kayak gitu ya, karena dari semua level baik itu mikro maupun korporasi ya, itu juga rata-rata mengalami perbaikan dari sisi operasional bisnisnya. Kita juga bisa mencermati juga kok saham-saham seperti BRI dan juga seperti BNI maupun BCA yang terkenal dengan consumer bankingnya. Oke, Mas Yazid kalau kita perhatikan begitu ya pergerakan dari IHSG hingga akhir tahun nanti kan ini juga masih banyak sentimennya. Betul. Salah satunya adalah sentimen window dressing. Nah ini bagaimana pergerakan IHSG hingga akhir tahun nanti dan bagaimana di tahun depan dan kira-kira sektor apa aja sih yang dipilih selain batubara, perbankan dan lain-lain? Ya, kalau kita lihat ya, IHSG saat ini berada di level 6.700-an gitu ya. Perkiraan kami kalau IHSG pada akhir November ini
mampu bertahan di level 6.600 ya, maka seenggak-enggaknya di akhir tahun 2021 ini akan menyentuh level sekitar 6.800 gitu ya. Karena secara historikal pada saat window dressing itu IHSG naik 3% hingga 7%. Kalau posisi IHSG di tanggal 1 bulan Desember itu levelnya 6.600, kita tambahkan 3% ya, maka itu hampir mencapai level 6.800 gitu ya. Apalagi sekarang 6.700. Mungkin di akhir tahun ini dengan tambahan 3%, IHSG berpotensi menyentuh angka level 6.850 ke sana gitu ya. Dan juga di tahun depan rasanya juga IHSG masih bisa naik lagi gitu ya. Terutama didorong oleh investor baru, terutama investor retail di pasar modal kita, dan didorong juga investor asing yang pada tahun 2021 ini akan net buy dan berpotensi tahun depan juga akan net buy. Faktornya adalah masalah makroekonomi, di mana suku bunga rendah, kemudian bisnis juga cenderung membaik, seperti itu ya. Kemudian faktor-faktor lainnya yang membuat emiten itu cenderung membukukan keuntungan yang lebih tinggi. Ini akan menjadi daya tarik maupun dari risk appetite investor untuk cenderung memilih saham. Baik, terima kasih Mas Yazid Muammar telah bergabung di CNBC Indonesia pada siang hari ini dan sukses sehat selalu untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.